Hari ini adalah hari yang berbahagia. Saudara dan saya, Tuhan mampukan untuk kita dapat datang untuk beribadah kepada Bapa Yahweh. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih. Kita buka firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 8. Lukas pasal 8 ayat 14, satu ayat. Ya, kita akan baca bersama-sama. Perhatikan baik-baik ya saudara kasih. Lukas pasal 8 ayat 14, demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Demikianlah firman Tuhan. Berbagai orang membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mempercayainya dan mau melakukannya. Selain kekasih, tema saya pada hari Sabat ini, tema saya dalam khotbah saya pada hari ini, jadilah dewasa di dalam kerohanianmu. Ya, jadilah dewasa dalam kerohanianmu. Saudara kasih, ayat firman Tuhan berbicara tentang benih yang ditabur. Kalau saudara baca dalam Lukas pasal 8 ini, ada dibicarakan benih yang jatuh di tempat yang lain, di tanah yang subur, tanah yang baik, berbuah lebat. Tapi hari ini saya mau bahas tentang bagaimana benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batuan. Ya, saya akan ulangi lagi kembali. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ada semak duri, ada yang menghalangi pertumbuhan benih yang ditabur. Saya percaya saudara datang Sabat selalu mendengarkan midras pengajaran, dan saya percaya bahwa itu jatuh di tanah yang baik sehingga berbuah lebat, menghasilkan buah, sehingga kita memiliki karakter hamasia. Kita menghidupi firman itu dalam ketabahan. Saya ulangi sekali lagi, saya akan baca firman Tuhan, perhatikan baik-baik. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Buah yang matang itu manis apa tidak? Manis. Tidak manis hasilnya, asam. Terima kasih Bu Gembala. Anak Tuhan itu buahnya manis. Menjadi berkat, menyukakan orang, menjadi obat, menjadi penghibur. Itu buah yang manis. Kalau dari sabat ke sabat, minggu lepas minggu, sabat lepas sabat, karakter tetap sama. Karakter tetap tidak bertumbuh, tidak berkembang, tidak menggambarkan karakter hamasia. Maka saudara kasih, itu hal yang sangat disayangkan. Jadilah anak-anak Tuhan yang menghidupi firman. Ya, yang tadinya tidak menghormati orang tua, menjadi sangat sayang sama orang tua, menjadi sangat menghormati. Kenapa? Karena masa depannya dalam tangan Tuhan. Itu perintah, itu cara untuk diberkati. Yang tadinya dia selalu memaki anaknya, menyepelekan anaknya, menghina anaknya, sekarang dia mencoba untuk menunjukkan kasih dan kesabaran. Saudara kasih, itu mempunyai kedewasaan rohani. Yang tadinya dia di kantor senantiasa menentang atasannya, tidak menghormati atasannya, pimpinannya. Ketika dia memiliki benih yang baik, maka dia akan bertumbuh menjadi bawahan yang
dengar-dengaran kepada pimpinannya, bukan menjadi pemberontak. Saudara yang kekasih, buah yang matang itu adalah sesuatu yang manis, yang dimana anak Tuhan akan menjadi berkat. Itu sebabnya di mana ada anak Tuhan, di situ harus selalu menjadi berkat. Berkat apa yang pertama? Berkat keselamatan. Kalau saudara nggak jadi berkat di tempatmu bekerja, maka berarti benih itu tidak bertumbuh. Benih itu adalah firman, dia akan menghasilkan buah. Buah-buah yang paling Tuhan nantikan itu adalah buah apa? Buah jiwa. Ya. Buah-buah dalam karakter kehidupan, kasih, kesabaran, kemurahan hati itu sudah Tuhan tentukan, itu ada dalam kehidupan kita. Tetapi buah jiwa itu sangat Tuhan nantikan. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih, saya baru pulang dari Nias. Di bandara saya bertemu dengan seorang pemuda bernama Fedrus. Ya, dia berada di sebelah saya sedang menantikan jemputan. Lalu saya sapa, menunggu siapa? Dia bilang menunggu saudara yang akan datang dari Jakarta. Berbincang-bincang akhirnya sampai kepada firman Tuhan. Dia Katolik, namanya Fedrus. Dia minta bantuan doa dan saya sudah berberitakan kepada dia. Saudara kasih, kita harus menjadi berkat di mana pun berada. Pulang saya ke Jakarta di pesawat, satu bangku saya bertiga. Kebetulan orang-orang hebat juga secara duniawi. Ya, yang satu tokoh dari gereja HKBP yang sampai diutus ke Polandia untuk berbicara tentang gereja. Lalu dia bilang kepada saya, Pak, yang penting itu Pak, kita tubuh Kristus. Pemberitaan kita Kristus, tidak ada yang lain. Lalu saya tanya, lalu pencipta itu kemana? Dia sebentar terdiam. Lalu dia bilang, ya yang penting Kristus. Kristus itu ya itu, Bapa. Wah, tapi saya puas. Kenapa? Saya sudah menyampaikan dabar firman Tuhan. Yang di tengah saya, pejabat juga, mantan pejabat. Dia bilang, waduh, saya menjadi dapat berkat. Di sebelah kanan saya ada penginjil, dia evangelis katanya. Dari HKBP. Lalu yang sebelah yang di tengah, yang sebelah paling ujung itu evangelis dari HKBP. Yang di samping saya, di tengah, itu pejabat di pemerintahan. Yang pejabat ini sebelah saya bilang, waduh, saya bersyukur. Ada di sebelah kiri kanan saya, hamba-hamba Tuhan, dan saya mendapat berkat pada hari ini. Lalu saya nyanyikan pujian. Adong doa mana di surgoi. Karena orang Batak ini dua-duanya. Tuhan Jehovah dibatatai. Jadi istrinya ini di salah satu gereja karismatik. Ya saya nggak usah sebut namanya. Dia bilang, istri saya itu sudah suruh bakar-bakar ulos apa segala macam. Saya bilang, Amang, yang penting itu Amang percaya kepada Bapak Yahweh. Ketika saya nyanyikan lagu itu, dia bilang apa? Ah, itu Amang, itu lagu mau orang mati itu. Memang dinyanyikan itu setiap ada orang yang mati. Yang saya mau kasih tahu sama Amang, saya bilang, ketika orang mati, yang dinantikan apa? Pemilik surga. Saya bilang sama dia, adong doa ma nadi surgoi, Tuhan Jahowa. Jahowa itu Yahweh Amang, bukan alif lam lam ha. Saudara kekasih, terdiam dia. Maka dia bilang berkat. Ya, jadi saya sepanjang pesawat 2 jam setengah, 2 jam lebih, hampir 2 jam setengah dari Nias. Saudara yang kekasih, saya nggak berasa waktunya. Aduh, luar biasa Tuhan. Ya, jadi saudara yang kasih, milikilah buah yang matang supaya saudara menjadi berkat. Ya, jangan cuek kepada jiwa-jiwa. Ketika engkau mempermuliakan Bapa Yahweh, hidupmu akan dipermuliakan. Bapa tidak mau dipiutangi. Ya, saya pesan kepada anak mantu cucu saya, tapi saya nggak tahu dilakukan apa tidak. Ya, saya juga berpesan kepada saudara, nggak mau Tuhan dipiutangi. Ketika Bapa dimasurkan, Bapa janji apa? Bapa akan membayar cash. Bayar cash dalam apa? Dalam berkat-berkat apa yang tidak pernah engkau pikirkan, itu yang disediakan Bapa Yahweh. Ya. Jadi cobalah, saudara yang kekasih, kita terus jaga hati kita, jaga karakter sikap kita.
ubah karakter kita, ya. Jaga hati kita, dari hati meluap melalui mulut lidah kita. Biar semua perkataan kita perkataan yang memberkati, ya. Bukan perkataan yang menyakitkan, perkataan yang menimbulkan kekesalan, perkataan yang membuat tidak damai. Itu biarlah itu semua berlalu. Itu kehidupan lama, kehidupan yang baru sudah terbit, ya. Yang lama sudah berlalu, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, sudah terbit, ya. Jadi bersandarlah kepada Bapa Yahweh, teruslah bertekun dalam Tuhan. Saya menantikan dari saudara ada jiwa dimenangkan. Kalau saudara memenangkan jiwa, saudara adalah Kristus kecil, ya. Anak-anak Tuhan yang diurapi, yang menjadi penyelamat bagi orang lain, ya. Saya masih tetap ingat tuh, kalau dosen saya bilang jadilah Kristus kecil. Wah, ya, jadilah penyelamat bagi orang lain, ya. Saudara kasih. Jadi saudara jangan sampai saudara berpikir aku kerja, anakku sekolah sampai sarjana, itu tugasku sudah selesai. Tidak. Yang Tuhan nantikan saudara berpikiran seperti apa yang dipikirkan Bapa. Kenapa Tuhan Yesus marah sekali sama Petrus? Karena pikiran hatinya, pikiran duniawi, kedagingan. Tidak mau berjuang, tidak mau ambil risiko, ya. Mau cari zona aman, takut memberitakan. Ya, dia tarik tangan Yesus, nggak perlu memberitakan sampai kepada penderitaan. Maksudnya dia menghindar saja. Ya, kalau Tuhan Yesus bilang menyala engkau setan, wah, ya, itu keras sekali loh. Kalau saudara perhatikan, itu kekerasan yang Yesus sampaikan itu adalah kekerasan karena apa? Karena tidak sejalan dengan pikiran Tuhan Yesus. Ya, jadi sejalanlah, pikirkanlah, ya. Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Bapa. Ya, nanti saudara baca di rumah aja itu, Matius 16 ayat 23 sampai 26. Ya, sampai Tuhan berkata bahwa jiwa itu satu jiwa lebih berharga dari sisi dunia. Ya, kekayaanmu, jabatanmu, apapun yang ada padamu itu akan ditinggalkan. Tapi satu yang kita akan nanti dapat apa? Mahkota keselamatan. Ya, wah, ya. Nggak ada yang kita bawa, ya. Saya ingat ada itu saya orang kaya, saudara kasih, ya. Sampai matinya dia pesan anak-anaknya, berlian di tangannya nggak boleh dilepas, biarin aja. Bayangkan dia bawa mati, ya memang dia kaya, orang kaya raya, sampai berlian. Tahu-tahu beberapa hari kemudian saya dengar dari itu saya, kuburannya dibongkar. Gak tahu yang membongkar itu pasti famili atau apa. Ya, karena berlian di tangannya itu ratusan juta. Sampai dibawa mati, saudara kasih. Ya, jadi enggak ada yang bisa dibawa. Yang kita bawa apa? Perbuatan kita. Ya, jadi berbuatlah baik kepada Bapa Yahweh. Perbuatan yang baik kepada Bapa apa? Menyelamatkan jiwa. Karena Bapa Yahweh bilang, Yesaya pasal 33:11, dia tidak menginginkan satu orang pun binasa. Karena demikianlah kasih Bapa akan dunia ini sehingga dikaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ketika mereka mendengarkan pengajaran dari Yeshua HaMashiach. Pengajaran Yeshua HaMashiach, pengajaran terbesar, hukum yang terbesar, yang terutama mengasihi Bapa Yahweh dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Pakai akal budimu, ya. Pakai pikiranmu, pakai hikmat yang Tuhan berikan. Ya, jangan sampai bilang, ya, hidup Kristen itu hidup iman, bukan akal. Zaman sekarang zaman iman, rohani kita soal iman. Itu salah pengajaran yang tok begitu. Pengajaran yang benar adalah yang Bapak Yahweh berikan hikmat, hokmah, ya bahasa Ibrani. Pakai untuk menjangkau jiwa. Kalau engkau tidak gunakan, berarti engkau mengeraskan hatimu. Ya. Pakai akal budi, kau diberikan akal bagaimana untuk sampai kepada poin Bapak Yahweh itu begitu penting. Inilah firman Tuhan, Bapak yang berkati. Kita akan masuk dalam perjamuan. Saya undang saudara bangkit berdiri. Saya nanti perjamuan saya serahkan Pak Karel untuk menanganinya.
Sebentar saya akan tinggalkan tempat ini. Saya minta izin kepada saudara, ya, biar nanti diteruskan kepada hamba-hamba Tuhan. Pak Karel akan meneruskan, dan nanti Pak Karel akan melayani saudara semua. Kita naikkan pujian. Betapa besar, mana pemusik? Elia? Betapa besar kasih-Mu Bapa-Ku, sehingga Kau berikan Yesua padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Bapa, ku sembah Bapa, Bapa yang layak untuk disembah. Ku sembah Bapa Yahweh, ku sembah Yahweh, Bapa yang layak untuk disembah. Saya undang Bapak Karel maju ke depan. Betapa besar, besar kasih-Mu Bapa-Ku, sehingga berikan Yesua padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, Bapa yang layak untuk disembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa yang layak untuk disembah. Haleluya. Bapa, kami bersyukur di dalam ibadah Sabat hari ini. Kami akan memasuki perjamuan kudus, perjamuan suci. Bapa, urapi kami semua, urapi yang bertugas melayani perjamuan. Bapa, dengan urapan yang baru. Bapa, memberkati kami semua agar layak di hadapan Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada Bapa Yahweh. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa yang layak untuk disembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau,
Bapa yang layak untuk disembah. Betapa besar kasih-Mu Bapakku, sehingga Kau berikan Yesua padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa yang layak untuk disembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa yang layak untuk disembah. Betapa besar kasih-Mu Bapakku, sehingga Kau berikan Yesua padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa yang layak untuk disembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa yang layak untuk disembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa yang layak untuk disembah. Bapa yang layak untuk disembah. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita. Inilah roti yang turun dari surga, supaya seseorang yang telah makan daripadanya, dia juga tidak dapat mati. Akulah roti yang hidup yang telah turun dari surga. Jika seseorang telah makan dari roti ini, dia akan hidup selamanya. Dan juga roti yang akan kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan demi kehidupan dunia ini.
Sebab itu orang-orang Yahudi bertengkar seorang dengan yang lain sambil berkata, bagaimana mungkin orang ini dapat memberi makan dagingnya kepada kita? Lalu Yesua berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku sesungguhnya adalah makanan dan darahku sesungguhnya adalah minuman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia. Sebagaimana Bapa yang hidup telah mengutus aku dan aku hidup karena Bapa, maka dia yang memakan aku, ia pun akan hidup karena aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan sebagaimana para leluhurmu telah makan mana dan mereka telah mati. Siapa yang makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Inilah roti, kita makan. Dalam nama Bapa ya, Bisem Yesus Hamasiah. Inilah roti. Mari kita mengangkat anggur di atas kepala kita tinggi-tinggi. Inilah darah Yesus Hamasiah, darah yang tercurah di kayu salib untuk pengampunan dosa. Darah perjanjian untuk pengampunan dosa. Inilah darah Yesus Hamasiah. Dalam nama Bapa Yahweh, Bisem Yesus Hamasiah, kita minum. Mari kita naikkan pujian. Haleluya.
Kami datang padamu Bapa Yahweh, bersyukur, sujud menyembah kepada Bapa Yahweh. Haleluya. Bapa
besar kasih-Mu Bapakku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Setelah habis pujian ini, mohon tolong kita doa firman dan perjamuan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa yang layak untuk disembah. Sekali lagi kita katakan, ku sembah Kau Bapa. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa yang layak untuk disembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa yang layak untuk disembah. Bapa yang layak untuk disembah. Bapa yang layak untuk disembah. Beri kemuliaan buat Bapa Yahweh kita. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak kami puja, kami puji, kami sembah Tuhan. Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan. Bapa pencipta alam semesta raya, Bapa yang memberikan putranya untuk menebus setiap kami, untuk melayakkan setiap kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Oleh darah yang mahal, Engkau telah menebus setiap kami, memisahkan kami, menarik kami dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib itu Tuhan. Dan saat ini kami bersorak-sorai, kami bersuka cita, karena perkara yang besar itu akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bapa, kalau hari ini Tuhan, hamba-Mu, gembala sidang kami menyampaikan bahwa kami harus menjadi dewasa di dalam kerohanian kami. Orang yang dewasa di dalam kerohanian itu tidak lagi diberi makan bubur, tidak lagi diberi makanan yang lunak, akan tetapi kami diberi makanan yang penuh dengan nutrisi yang baik, penuh dengan segala sesuatu yang kami perlukan. Tuhan, untuk kami menjadi kuat, itu tidak bisa dalam kondisi yang biasa-biasa, tidak bisa dalam kondisi yang serba nyaman. Kami harus keluar dari zona nyaman kami, untuk kami dibentuk oleh Tuhan dengan tangan yang kuat, dengan tangan yang terajung, untuk kami dibentuk dengan luar biasa, sehingga kami dicetak menjadi pribadi-pribadi yang seturut akan kehendak Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan yang menghancurkan segala ego, segala keakuan kami, segala apapun yang selama ini kami bangun di dalam pemahaman kami, di mana kekuatan kami lakukan untuk kami bisa mendapatkan ini dan itu.
Apapun yang kami kerjakan Tuhan, Engkau berkata, orang yang mengandalkan kekuatannya terkutuk, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapa, Engkau telah mencetak kami untuk menjadi orang-orang yang memiliki karakter Hamasiah. Bagaimana Hamasiah berkata, bahkan dia tidak sempat untuk meletakkan kepalanya. Itu karena dia terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Demikian juga Tuhan membentuk kami. Bagaimana kami terus berjuang, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Teruslah Bapa bentuk kami, untuk kami semakin disempurnakan. Semakin disempurnakan dari hari ke hari. Sehingga apa yang menjadi keakuan kami semakin kecil. Kami semakin kecil dan Tuhan semakin besar dalam hidup kami. Bapa, berkuasalah, berdaulatlah atas kami Tuhan. Sehingga kedewasaan itu bukan kami yang meng-create-nya, bukan kami yang membentuknya, tapi tangan Tuhan sendiri yang akan membentuk kami menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Tuhan, inilah waktunya gereja Tuhan, GPRI Haleluya bangkit. Di tahun ini Tuhan, Tuhan akan menyatakan perkara yang besar dalam hidup kami, asalkan kami mau untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini Bapak, kami tahu cara kerja Tuhan. Bagaimana Tuhan memberkati di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Bagaimana Yusuf masuk ke lubang. Bagaimana dia dijual. Bagaimana dia ditempatkan di rumah Potifar. Bahkan dia masuk ke dalam penjara. Tuhan, semuanya itu untuk membentuk karakter Yusuf menjadi karakter seperti Hamasiah. Tidak lagi orientasinya dirinya, tapi orientasinya adalah bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupnya. Dan firman Tuhan mencatat, Tuhan mempermuliakan Yusuf menjadi orang ternama di Mesir. Di negeri orang, dia menjadi orang kepercayaannya viral. Bapak, zaman ini Tuhan yang mencetak Yusuf akhir zaman di gereja ini. Bapak, Engkau pakai Tuhan setiap kami, di tempat kami masing-masing, dimanapun kami berada. Tuhan jadikan kami menjadi berkat. Tuhan jadikan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Saat kami memegang tanah tempat kami berada, tanah itu diberkati Tuhan. Saat kami Tuhan taruhkan di perusahaan-perusahaan yang Tuhan sudah tentukan, perusahaan itu diberkati. Dan setiap mata akan melihat, setiap telinga akan mendengar bagaimana Bapa Yahweh membawa kami dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan dengan caranya Tuhan. Dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kami lagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Ajar kami setiap waktu Tuhan, untuk kami memiliki hati yang bijaksana. Bapak, Engkau yang menghancurkan keakuan kami, sehingga Engkau dimuliakan dalam hidup kami Tuhan. Setiap para imam, Tuhan memberkati tangan kami, memberkati pikiran kami. Jadikan kami menjadi teladan. Karena percuma saja kami mengatakan ini dan itu, kalau kami tidak bisa menunjukkan keteladanan bagaimana Hamasiah itu ada di dalam kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapak. Kalau sampai hari ini kami belum bisa sampai di titik itu. Tapi satu hal yang kami mau di hari Sabat ini, bawa kami Tuhan untuk kami sampai di sana. Untuk kami menjadi imam yang patut dicontoh dan diteladani. Bapak, kami berdoa buat para istri, para ibu yang ada di tengah-tengah GPRI Haleluya. Tuhan menjadikan mereka menjadi tiang doa yang kokoh. Tuhan menjadikan mereka menjadi ibu yang terbaik di tengah-tengah keluarga.
Tuhan, dalam keterbatasan mereka, Tuhan, di sanalah Engkau hadir. Di sanalah Engkau menyempurnakan. Sehingga di dalam kelemahan setiap para ibu, disitulah nama-Mu dimuliakan. Bapa, biarlah setiap kaum ibu yang ada di tengah-tengah GPR, haleluya, Engkau mampukan untuk bisa mendidik anak-anak dengan baik, untuk bisa memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi keluarganya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami semuanya Tuhan, anak-anak kami Bapak, kami bawa dalam tangan-Mu. Kami percaya saat kami ada di dalam kebenaran Tuhan, maka berkat orang benar itu akan turun kepada anak dan cucunya. Bapak, terjadilah Tuhan di tengah-tengah umat-Mu Bapak. Mungkin kami bilangan yang kecil, kami minoritas dari minoritas. Tapi kami tahu Tuhan yang kami puja, Tuhan yang kami sembah tidak melihat jumlah, tapi Tuhan melihat hati kami yang kami mau persembahkan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu yang membentuk kami, maka Tuhan yang menyempurnakan kami. Kami yang biasa-biasa akan Tuhan jadikan luar biasa, semuanya karena Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa Yahweh, di dalam nama Putra-Mu Yesus Masiah yang telah memberkati kami di hari Sabat ini. Mari kita yang telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan perjamuan kudus, sama-sama kita katakan amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, yang berdoa persembahan untuk maju ke depan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Yahweh yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa, kami boleh menerima firman-Mu Bapa. Engkau pakai kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau yang memberikan kami Tuhan kekuatan, kemampuan ya Bapa. Terima kasih Bapa, biar Engkau memberkati Tuhan Bapa Gembala kami. Engkau memberkati pelayanan ya Bapa. Engkau memberkati Tuhan apa yang Ia kerjakan Tuhan. Bapa, Engkau memberkati juga kami yang sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Sebentar kami mau memberikan persembahan kami. Bapa, Engkau yang memberikan kami Tuhan berkat-berkat yang melimpah ya Bapa. Engkau tidak melihat seberapa besar kecilnya yang kami beri, tapi Engkau yang melihat hati kami yang tulus Tuhan memberikan Bapa. Engkau memberkati Bapa tiap rumah tangga, pekerjaan kami Tuhan, baik yang bersekolah, yang kuliah, Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan persembahan kami di dalam Putra-Mu Yesus Masiah. Haleluya, amin. Sambil kita menjalankan persembahan, kita naikkan satu pujian dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dialah segalanya, dialah segalanya, Dia bagiku, dialah segalanya,
besar kecil, korbankan dirinya, Dia selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis, oh lihatlah Bapa Yahweh baik. Dicicip air madu yang manis. terima kasih buat persembahannya Bapak Yahweh berkat. Kita akan mendengarkan pengumuman. Ya, sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih, puji Tuhan kita bisa beribadah sabat pada pagi hari ini dengan luar biasa. Ya, jadi memang mohon maaf kalau Pak Gembala baru telepon saya itu jam 17.17, artinya sudah mau mendekati sabat, baru diinformasikan kalau hari ini diminta. Tadinya mau jam 7. Bisa kebayang saya dari Legok jam berapa gitu, dan bangunnya jam berapa. Jadi saya bilang ya udah kalau gitu jam 8. Ya jam 8 pun juga berjuang juga ya. Puji Tuhan. Jadi luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih juga bisa mengikuti ibadah sabat pada pagi hari ini dengan sukacita. Buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang lalu ada Bapak Tukian, kemudian ada Bapak untuk Mama Gebi tanggal 30 Oktober dan juga Ibu Keti, dan bertepatan juga dengan kalau bahasanya Mama Gebi beberapa tahun yang lalu yang gak pernah terlupakan adalah ulang tahun pernikahan Bapak Eliper dan Ibu Boru Panjaitan, karena bertepatan dengan ulang tahun jadi nggak perlu siapin makan-makan pada saat itu. Jadi puji Tuhan, dan tanggal 1 November kemarin ada Gideon Yedidia pribadi, Tuhan memberkati buat Gideon, dan hari ini sudah disiapkan makanan sepertinya, jadi yang belum sempat sarapan bisa makan dengan sepuasnya. Jadi makan sepuasnya. Buat anak Tuhan yang berulang tahun, untuk doa buat anak Tuhan mungkin baru bisa dilakukan minggu depan. Tadi Pak Gembala pesankan seperti itu. Jadi hari ini hanya makan-makan, dan ada games enggak ya? Jadi enggak nih gamesnya nih? Jadi nanti tolong disiapkan yang buat guru-guru sekolah sahabatnya. Buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang akan datang ada Ibu B. Panjaitan tanggal 5 September, Bapak Eliper Siregar tanggal 5 November, mohon maaf. Kemudian Bapak Eliper Siregar tanggal 8 November dan Bapak Rifki Rifanda Fadli tanggal 9 November. Tuhan memberkati buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun dengan berkat panjang umur, kesehatan dan berkat yang melimpah. Tuhan Yahweh memberkati kita semua. Sahabat Shalom. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita pada siang hari ini. Nanti di akhir pujian saya minta kepada yang berdoa syafaat untuk maju ke depan, Bapak Sigit. Kita menaikkan satu pujianku. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku.
Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Saya mohon Bapak Sigit untuk maju ke depan. Pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Terima kasih Bapak Yahweh yang baik. Terima kasih Kau izinkan kami pada hari ini ya Bapa, untuk bisa memuji dan meninggikan nama-Mu ya Bapa ya. Ini semua karena kasih dan anugerah-Mu yang memberikan buat kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih bersyukur ya Bapa, buat apa kami yang hebat, buat apa kami yang ajaib. Bapak selalu ada dan menyertai kami di mana pun kami berada ya Bapa. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, kami yang baik. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Bapa. Hanya Bapa Yahweh yang selalu ada di dalam hati kami. Tuhan yang selalu menjadi kekuatan kami. Tuhan yang selalu menjadi batu karang kami. Terima kasih Bapa. Sampai hari ini Kau memberkati kami. Sampai hari ini Kau selalu ada di samping kami, selalu ada di depan kami, menjadi panglima perang kami dimanapun kami berada dan melangkah ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu seperti air yang selalu mengalir, berkat-Mu selalu seperti air mengalir Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan kami. Kasih anugerah-Mu yang tidak habis-habisnya buat kami anak-anak-Mu ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni setiap kami ya Bapa ya. Ampuni setiap keluarga kami ya Bapa. Ampuni setiap kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Atas pikiran kami, hati kami yang tidak baik ya Bapa. Apa yang telah kami lakukan yang tidak baik karena ketidaktahuan kami ya Bapa. Buat kami mengerti terus Bapa. Ubah setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Ubahlah keangkuhan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan
akan selalu mengubah setiap hati dan pikiran kami serut dengan rencana dan rancangan yang terbaik buat kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan kami. Saya percaya Tuhan, di hari yang indah ini, di hari Sabat ini ya Bapa, saya percaya kami berdoa ya Bapa, buat jemaat-jemaat-Mu, haleluya, GPR haleluya, buat Pak Gembala, buat Bu Gembala. Saya percaya dalam setiap pelayanannya mereka dimanapun berada ya Bapa, Tuhan terus sertai dalam pelayanannya Bapa. Saya percaya Tuhan akan membawa terus Bapak jiwa-jiwa baru melalui hamba-Mu ini ya Bapa. Kebenaran-Mu akan terus Bapak Yahweh disampaikan oleh hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh. Kau berkati anak cucunya, Kau berkati usaha pekerjaannya Bapa, segala kerinduannya Bapa. Berkat kesehatan secara sempurna terjadi buat Pak Gembala, Bu Gembala. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa Bapak Yahweh buat jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Saya percaya Tuhan Bapak Yahweh, yang sedang sakit Kau sembuhkan, yang sedang lemah Kau kuatkan. Apapun apa yang mereka rindukan Tuhan Bapak sediakan. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh yang baik. Kau jamah Bapak Yahweh anak-anak kami dalam setiap pertumbuhannya, dalam pendidikannya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuhan Kau jamah dengan tangan-Mu yang ajaib. Kau percaya anak-anak kami kemajuan anak yang hebat, anak-anak kami anak-anak kuat, anak-anak kami akan anak-anak pintar dibandingkan dengan yang lain. Karena nama-Mu yang termaterai dalam anak-anak kami ya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kau jaga dimanapun anak kami berada. Hamba juga berdoa Bapak Yahweh, buat orang tua kami ya Bapak. Kau jaga orang tua kami ya Bapak. Berkat panjang umur terjadi secara sempurna, berkat kesehatan terjadi secara sempurna buat mereka. Kau jaga dalam setiap langkah. Biar pagar api-api-Mu dari pada surga menjaga ya Bapak. Malaikat dari surga yang menjaga mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Tuhan kami ajaib. Kau berkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini Bapak. Buat WL, buat pemain musik, dan buat para ahli-Mu yang sedang membacakan isi hati-Mu ya Bapak pada hari ini Bapak Yahweh. Dan semuanya ya Bapak, Kau berkati Bapak ya keluarganya, Kau berkati Bapak suami istrinya, Kau berkati anak-anaknya Bapak Yahweh. Kau percaya apa yang mereka rindukan Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan kami. Hamba juga Bapak berdoa Bapak buat jemaat-Mu, buat gereja-Mu Bapak, yang merindukan Bapak Yahweh gereja untuk kami beribadah ya Bapak. Kami percaya Tuhan sudah sediakan donatur-donatur terbaik buat kami. Kami akan memiliki gedung gereja yang terbaik beserta isinya ya Bapak. Dalam nama Bapak Yahweh, kami percaya Bapak Yahweh. Tuhan, terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa Bapak buat pemerintahan kami, buat bangsa Indonesia. Bapak, Kau berkati Bapak, Kau sertai pemerintahan kami dari presiden sampai yang paling bawah ya Bapak, RT RW. Saya percaya Bapak, Tuhan akan mengambil alih segala keputusan kebijakan apa yang mereka buat ya Bapak. Terima kasih Bapak, sehingga kami akan memiliki bangsa Indonesia yang kuat, bangsa Indonesia yang hebat, karena pemerintahan-pemerintahan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Yahweh. Saya percaya Tuhan, pada kami datang Tuhan tidak sama seperti kami keluar. Kami akan membawa berkat-berkat Bapak Yahweh, kebenaran buat kami, buat keluarga kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, buat kami mampu, buat kami bisa ya Bapak, membawa terus jiwa-jiwa Bapak ke hadapan-Mu. Saya percaya ya Bapak, Tuhan akan memampukan kami, Tuhan akan yang memisahkan kami ya Bapak. Tidak ada ketakutan, tidak ada apa keraguan, roh keraguan tidak ada ya Bapak. Tuhan akan mampukan kami. Saya percaya terus Bapak Yahweh, iman kami akan terus besar, jiwa kami akan terus besar Bapak. Karena Tuhan akan mampukan kami akan terus membawa jiwa-jiwa baru ke hadapan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak untuk hari ini ya Bapak. Saya percaya Tuhan, Kau akan jaga dalam kami pulang nanti ya Bapak. Kau sertai dalam kami pulang nanti sampai ke rumah masing-masing Bapak. Terima kasih Bapak Yahweh.
Terima kasih Tuhan, seperti Bapa Yahweh Yesus Masih yang sudah mengajarkan kami dalam berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia, juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia, juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Haleluya, kami bersyukur Bapa Yahweh. Hari ini kami percaya kami semua telah diberkati. Bapa menyertai kami semua ya Tuhan di ibadah Sabat yang mulia ini. Kami datang atas undangan-Mu untuk menerima berkat-berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Firman yang telah kami dengarkan tidak akan kembali sia-sia, tapi akan menggenapi akan seluruh hidup kami. Bapa memberkati Bapak Gembala Sidang kami yang telah menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Biarlah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, Torah pengajaran-Mu, firman yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ataupun semak duri, kami tolak. Tetapi kami biarlah firman yang telah disampaikan jatuh di tanah yang subur, sehingga kami bertumbuh, berbuah, berakar, berlimpah-limpah dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk perjalanan Pak Gembala kami dalam pelayanan akan bertemu dengan salah satu pejabat ya Bapak. Biar Bapak terus menyertai, berhasil ya Tuhan untuk apa yang disampaikan kepada pemimpin atau pejabat negara kami ini. Kami percaya ada jalan Tuhan yang baik untuk kami, untuk jemaat GPR se-Indonesia, Sinode GPR. Bapak memberkati. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, kami berdoa juga untuk setiap jemaat yang berulang tahun. Bapak memberkati, yang sakit juga Tuhan. Kami percaya Tuhan memulihkan, menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapak atas kasih Tuhan. Bapak, kami bersyukur atas semua berkat yang berlimpah di hari Sabat ini. Kami percaya ketika kami datang, kami masuk di dalam rumah ibadah ini, begitu juga kami percaya diberkati pada waktu kami keluar. Roti makanan kami diberkati, air minum diberkati, penyakit dijauhkan, dan Bapa memberikan umur panjang. Sehingga segala sakit penyakit apapun namanya yang ada di dunia ini, kami percaya sudah dijauhkan dari kami, sudah dijauhkan dari seluruh jemaat yang hadir, bahkan yang tidak hadir. Jemaat GPRJ, Bapak Yahweh memberkati semua. Bapak, terima kasih atas kebaikan. Mari kita angkat tangan kita menerima berkat dari Tuhan Yahweh. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Tuhan Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yevareka Yahweh wejis mereka. Ya Yahweh panai peleika wiku neka. Isaya
panai pelaika Weyasem yaka Shalom. Ito